الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير أما بعد. Hadirin hadirat sekalian, segenap pendengar Masjid Agung Jamek yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala untuk kesekian kalinya masih memberikan kesempatan kepada kita seluruhnya untuk senantiasa menambah ketaatan dan ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang wujudnya adalah kedatangan kita di Masjid Agung Jamek ini di dalam rangka kita memakmurkan masjid yang kita cintai ini dalam bentuk kita melaksanakan salat maghrib berjamaah, yang kemudian kita rangkai dengan majelis ta'lim seperti malam hari ini, dan kemudian kita tuntaskan dengan melaksanakan salat jamaah isya. Kita senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita lakukan pada malam hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala amalan-amalan hamba-hamba Allah yang pantas mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalan hamba Allah yang menyebabkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan menyebabkan hajat kebaikan dunia kita dikabulkan oleh Allah dan kita mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada malam hari ini adalah merupakan pembahasan yang berkaitan dengan perjalanan ibadah kita sebagai manusia, yang ternyata ibadah kita sebagai manusia sebagaimana kita ketahui dan sebagaimana kita fahami tidak akan begitu saja lolos dengan mendapatkan ridha Allah, tidak begitu saja lolos kemudian mendapatkan yang namanya berbagai macam pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ibadah yang kita lakukan banyak aral yang melintang, hal-hal yang merintangi untuk kemudian kita mendapatkan keridhaan Allah. Salah satunya yang merintangi ibadah kita adalah satu dari makhluk Allah yang memang tidak suka apabila kita ibadah, yang memang tidak berkenan apabila kita mendapatkan ridha Allah, yang memang tidak akan mampu mereka mengatakan rasa senang ketika kita mendapatkan kebahagiaan di hadapan Allah ataupun puncaknya mendapatkan surga Allah. Makhluk tersebut adalah iblis wa junuduhu, iblis dan bala tentaranya asyayatin. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sudah kita ketahui dan kita fahami, iblis dan asyayatin yang sebagai bagian daripada pasukannya untuk menggoda manusia semacam kita, kapanpun saja
tidak akan membiarkan kita menjadi orang-orang yang begitu saja melakukan ibadah kepada Allah. Pasti dengan berbagai macam cara akan menggoda kita. Pasti dengan berbagai macam cara akan menyesatkan kita. Sehingga tujuan mereka bagaimana manusia-manusia semacam kita ketika menutup kehidupan di akhir dunia kita ini dengan su'ul khatimah, na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu hadirin, kita telah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkali-kali ayat di dalam surat Yasin, ayat yang ke-60 senantiasa kita baca. Di sana disebutkan alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dengan jelas Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, bukankah aku telah membuat perjanjian di antara kalian, wahai anak cucu Nabi Adam alaihi salam, hendaklah jangan sekali-kali kalian menyembah syaitan. Sebab sesungguhnya setan itu bagi kalian adalah aduwwum mubin, musuh yang nyata, musuh yang jelas. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda ketika iblis sudah merasa bahwasanya dia menjadi makhluk yang celaka dan kemudian dia tidak akan bisa menikmati surga kembali, ketika dia mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika iblis mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam satu ungkapannya iblis mengatakan, wa izzatika wa jalalika ya Rabb la abrahu aghwi ibadaka ma damat arwahuhum fi ajsadihim. Dengan tegas iblis mengatakan, demi keagunganmu ya Allah, demi kebesaranmu ya Allah, saya akan terus menerus menyesatkan hamba-hambamu selagi roh-roh mereka berada di dalam jasad-jasad mereka. Artinya hadirin, selama kita masih hidup di alam dunia ini, iblis dan setan tidak akan membiarkan orang-orang semacam kita untuk menjadi manusia-manusia yang mendekat dan ibadah kepada Allah. Pastilah orang-orang semacam kita akan diusahakan disesatkan oleh mereka. Tetapi kemudian janji Allah untuk kita di hadapan iblis, Allah mengatakan, wa izzati wa jalali la barihtu aghfiru lahum mastaghfaruni. Demi keagunganku dan kebesaranku, aku senantiasa akan memberikan ampunan kepada hamba-hambaku, kepada hamba-hamba Allah, selagi mereka mau beristighfar, selagi mereka ketika merasa salah dan dosa mau kembali beristighfar dan meminta ampun kepada aku. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam rangka untuk memberhasilkan meloloskan apa yang dilakukan selama ini, iblis pun memiliki berbagai macam cara untuk menggoda orang-orang semacam kita. Pada beberapa kesempatan yang lalu telah kita sampaikan trik-triknya iblis menggoda manusia. Maka pada kesempatan malam hari ini kita sampaikan dzurriyyahnya iblis, anak-anaknya iblis yang jumlahnya 9, di dalam syarah kitab Bidayatul Hidayah halaman 18,
yang itu merupakan makhluk-makhluk yang juga membantu iblis di dalam rangka untuk menggoda manusia dengan spesialisasi masing-masing, hadirin, dengan kekhususan dan kemampuan masing-masing. Disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani dalam Syarah Bidayahnya halaman 18. Beliau menyebutkan wa zakara ba'duhum anna li iblisa tis'atan minal walad likullin minhum ismun wa amalun. Disebutkan dalam kitab itu, sebagian ulama mengatakan, sebagian ulama menyebutkan bahwasanya ternyata iblis itu memiliki 9 anak. Iblis itu memiliki 9 anak, yang setiap anak itu punya anak buah sendiri yang begitu banyak, hadirin, yang namanya asyayatin itu. Nah, 9 anak yang anaknya iblis ini, setiap dari anak ini memiliki nama tersendiri dan juga memiliki spesialisasi amaliyah dan pekerjaan yang sudah diberikan oleh iblis. Yang pertama, ada anaknya yang bernama Khanzab. Yang pertama adalah Khanzab. Khanzab ini tugasnya apa yang ditugaskan oleh iblis kepada Khanzab ini? Wa huwal muwaswisu fis shalah. Tugasnya anak iblis setan yang namanya Khanzab ini dengan anak buahnya membuat was-was orang di dalam sholat. Dimulai daripada niat yang dilakukan berkali-kali, usolli berkali-kali sehingga mengganggu orang yang lain juga. Kemudian dari takbiratul ihramnya yang dibuat juga berkali-kali sehingga juga akan mengganggu yang lain dan juga tidak mengkhusukkan orang yang sholat itu, sampai dalam proses sholatnya sampai salam pun itu bisa jadi digoda oleh yang namanya Khanzab ini. Jadi hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita sudah mengetahui, jadi begitu kita sudah melaksanakan ibadah sholat, contohnya sholatul jamaah, shaf kita sudah berdiri, rapat barisan kita persiap, sadar bahwasanya Khanzab akan menggoda dan sedang mempersiapkan menggoda kita. Kita harus mempersiapkan khusyuk kita. Nabi tidak mengajarkan untuk mensuarakan niat yang keras, melafadzkan niat untuk menolong hati kita supaya khusyuk, hadirin. Niat itu yang namanya melafadzkan niat dianjurkan oleh sebagian ulama Syafi'iyah, bukan kita keras-keraskan, tapi gunanya untuk menolong, mengkhusukkan hati yang mungkin sedang tidak konsentrasi, hadirin. Kemudian hadirin, kita harus sadar, mulai dari awal sholat, andai kata kita lupa sedang sholat, kembali segera di dalam sholat. Sebab biasanya kadang-kadang begitu orang sholat ini, kadang-kadang begitu Allahu Akbar, gebar pun kadang-kadang sudah lupa. Ini harus sadar yang demikian, sebab Khanzab akan terus menggoda orang-orang semacam kita. Ya, ini jangan sampai begitu sholat, pikiran kita sudah mulai keliling dari alun-alun langsung terus ke tugu, terus sampai kemudian bablas, ya, terus keliling, hadirin, mau salam balik lagi ke masjid Jami', ya. Jangan sampai, kalau terjadi berarti kita sudah dikelilingkan oleh yang namanya Khanzab yang demikian itu. Wong sholatnya di masjid Jami' kok pikirannya kerampal dan sebagainya, itu berarti Khanzab, hadirin. Itu yang pertama, membuat was-was orang di dalam sholat. Yang kedua, anaknya iblis yang kedua yang menggoda kita itu luar biasa. Banyak kita ini dikelilingi oleh yang demikian ini, agar kita sadar bahwasanya musuh kita begitu banyak yang tidak tampak. Yang kedua namanya adalah al-walhan. Yang tadi Khanzab,
Yang kedua ini adalah walhan. Walhan ini tugasnya al-muwaswisu fit thaharah. Walhan ini tugasnya adalah menjadikan orang-orang yang ahli ibadah, jangankan sebelum sholat, bersucinya pun dibuat waswas hadirin. Wuduknya nawaitul wuduknya ping 100 hadirin, karena dibuat walhan ini. Waduh, gak enak, diulang lagi, diulang. Kalau sudah sampai kemudian membasuh wajahnya dengan air, merasa masih ada yang belum, tambah lagi, tambah. Jadi wuduknya menghabiskan air yang demikian ini. Padahal kalau yang airnya di rumah milik sendiri, kata fikih hukumnya makruh. Kalau yang dipakai airnya berlebih-lebihan milik masjid, itu bisa haram ya hadirin yang demikian. Sebab andai kata bukan Anda, sudah bisa dipakai 10 sampai 20 orang. Sebab inti singgawi cuman 1 orang habis airnya yang demikian ini. Walhan itu hadirin, jangan berlama-lama di dalam jeding. Jangan memberikan fasilitas khusus di dalam jeding. Segera keluar, jangan berlama-lama. Ya, jangan sampai kita pakai koran di jeding, tambah radio, tambah tip, chatting di dalam jeding. Kesuwen hadirin yang demikian, terlalu berlama-lama yang demikian itu. Segera keluar, karena di situ ada walhan, anak iblis yang namanya walhan, yang akan menggoda kita yang demikian ini. Sedangkan yang ketiga, khanzab walhan, yang ketiga adalah zallambur. Agak sulit bacaannya hadirin. Zallambur itu. Ini anak iblis yang ketiga. Nah, apa tugasnya yang dalam rangka menggoda kita? Wa huwa fi kulli suqin yuzayyinu lil ba'i'in al-laghwa wal halaf al-kadhiba wa madha sil'ah wa tatfifal kaili wal mizan. Yang ketiga adalah namanya zalambur. Tugasnya adalah zalambur ini berada di setiap pasar dengan anak buahnya. Sobone pasar niki zalambur setan ini. Menggoda apa? Orang-orang yang mencari pekerjaan yang halal di pasar. Itu dibuat bagaimana caranya, dia akhirnya bergeser yang tadinya ingin cari yang halal, masih haram-haram titik, jadinya enggak apa-apa. Ini zalambur hadirin. Tadinya dia ingin mencari nafkah untuk anak istrinya yang halal, berangkat dari rumah. Kemudian bagaimana caranya, kemudian diperindah kata-kata sehingga dia gampang membuat hal-hal ucapan yang bohong, sumpah yang bohong, gampang memuji barang dagangannya sekalipun ada cacatnya. Kemudian mengurangi timbangan, mengurangi berat timbangan dan sebagainya. Ini sudah digoda oleh malaikat zalambur. Makanya berbahagialah ketika kita masih di dalam pasar, kita masih ingat kepada Allah, kita masih berzikir kepada Allah. Ketika kita menimbang, kita masih sadar kita sedang dipertaruhkan keimanan kita di hadapan Allah, jujur atau tidak dan sebagainya. Apabila kemudian kita sudah jauh daripada tuntunan syariat, berarti kita sudah digoda oleh anak iblis yang ketiga, namanya zalambur yang demikian ini. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, yang keempat hadirin, ya, anak iblis yang keempat itu namanya adalah al-a'war. Al-a'war ini, wa huwa syaitanuz zina. Nah, pekerjaannya al-a'war ini adalah spesialisasinya mengajak dan memfasilitasi bagaimana orang itu berbuat zina. Na'udzubillah min dzalik. Ini a'war. Bagaimana caranya orang yang tadinya baik disesatkan, digeret, bagaimana dia akhirnya berbuat zina. Makanya kalau sudah zina itu hancurlah kehidupan itu hadirin.
Bukan, makanya di dalam masalah zina ini bukan perbuatannya saja, mendekati saja Allah mengingatkan, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangankan melakukan, nyedek tok ae, mukadimah saja, mukadimah tok mengawali, itu saja sudah diingatkan oleh Allah, bahaya. Sebab dengan mukadimah yang demikian ini, lek ndelok mukadimah kok enak, mesti buka lagi. Wah, mukadimah buku kok enak, buka lagi sampai hatam hadirin. Kalau sudah hatam, wassalam yang demikian ini. Makanya oleh karena itu al-a'war ini tugasnya begitu. Bagaimana yang namanya laki-laki itu dibuat sedemikian rupa sehingga gairahnya untuk melakukan perbuatan zina dibuat sedemikian, maka hati-hati yang demikian. Perempuan bagaimana dibuat sedemikian mungkin, yang tadinya kita lihat biasa, tapi diperhias sedemikian rupa oleh akwar. Sekalipun perempuan itu mungkin bukan cantik, bagi kita nggak lihat itunya, tapi lihat yang lain katanya Rin. Sehingga kita tertarik yang itu, hati-hati yang demikian itu. Makanya kalau sudah berkaitan dengan aurat ini, sangatlah hati-hati di dalam Islam itu. Sebab apa? Al-a'war, trik-triknya lebih hebat daripada pertahanan diri kita yang kadang-kadang kita ini melihat, ya seringkali kita mengatakan gak enak, tonggo dewe, tonco dewe. Loh, kalau itu sudah aurat, ya tetap aurat yang harus ditutup yang demikian itu. Ini yang keempat adalah al-a'war. Yang kemudian yang kelima, bala tentaranya iblis yang merupakan anak iblis yang kelima, punya tugas dan spesialisasi khusus adalah namanya adalah al-wasnan. Al-wasnan. Apa tugasnya al-wasnan ini? Al-wasnan ini katanya dalam syarah kitab ini dikatakan wa huwa syaitanun naum yuzkilur ra'sa wal ajfan anil qiyam ila salati wa nahwiha. Syaitan yang namanya al-wasnan ditugaskan oleh iblis ini untuk menggoda manusia baik laki atau perempuan, bagaimana orang itu senang tidur hadirin. Kalau di antara kita kok gampang keturun, gampang tidur, itu alamat dicedai wasnan itu hadirin. Hati-hati hadirin. Ya ini. Oleh karena itu, sehingga apa? Untuk melakukan ibadah sholat berat, ngantuk. Kalau sholat itu kok ngantuk sekali. Baca Quran dapat 1 lembar, kelemeng, waduh ngantuk sekali yang demikian. Ngaji belum sampai isya, adalah ustadz kok ngantuk umpamanya. Wah, ini alamat ini hadirin, dicedai wasnan itu hadirin. Tetapi sebaliknya, kalau melakukan hal yang tidak ada faedahnya, melakukan sesuatu yang tidak ada faedahnya, apalagi melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya atau yang sampai maksiat, itu terjaga hadirin. Kita nggak mudah ngantuk. Katakan melakukan sesuatu yang kurang ada faedahnya, lek sekak sewengi, gak ngantuk hadirin. Delok bal-balan lek bengi niku gak ketip hadirin yang demikian itu. Ya, gak ketip niku hadirin. Tapi lek ningali pengajian yo gak ketip itu total mulai awal, ya, mulai dari awal sampai akhir tidur tok ya anjene gak ketip itu. Loh, kalau sudah begitu, hati-hati. Berarti panjenengan sudah didekati oleh wasnan yang demikian itu. Ayo turuwo yang demikian ini. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam, ya, namanya adalah tabar. Mohon maaf kalau salah baca ini. Namanya adalah tabar. Biasanya setan ini ditugaskan oleh iblis, syaitanul musibah. Setan yang bertugas untuk berkaitan dengan musibah. Sehingga orang mudah berteriak, kemudian dia akan merusak pakaiannya, napuk pipinya dan sebagainya, nggak ridho dengan yang telah meninggal. Itu setan musibah, itu namanya tabar. Sedangkan yang ketujuh
namanya adalah dasim. Ini adalah berkaitan dengan setan yang dasim. Ini setan khusus berkaitan dengan makanan, hadirin. Kalau ada orang makan kemudian dikirim dasim, bagaimana dia tidak mengucapkan bismillah? Bagaimana dia tidak mengakhiri dengan alhamdulillah? Ketika pakaian, bagaimana supaya dia tidak berdoa? Dasim ini menggoda ketika di berbagai macam tempat yang sedang dihidangkan makanan. Ini dasim. Sedangkan yang kedelapan, ada yang menyebutnya matun atau masud. Tugasnya setan ini adalah menebarkan berita bohong. Menebarkan berita bohong. Sedangkan yang kesembilan adalah al-abyad, yang ditugaskan menggoda nabi, rasul atau wali-wali Allah. Nabi dan rasul bisa selamat, sedangkan aulia harus mujahidun, membebaskan dirinya dari setan yang demikian ini. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, itulah 9 macam anak buah anak iblis yang ditugaskan khusus untuk menggoda manusia semacam kita. Hati-hati hadirin, banyak yang menggoda kita yang tidak tampak. Harus kita mantapkan keimanan dan ketaatan kita. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.